Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, jamaah Masjid At-Thayyibah yang dimuliakan Allah. Harus ada sebuah keyakinan yang kuat di hati kita bahwa menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah. Ibadah kepada Allah. Jadi menuntut ilmu itu merupakan kunci dari hidayah. Tidak mungkin Allah memberikan hidayah kepada kita kalau kita tidak berupaya menuntut ilmu. Ilmu mulai dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mengenal para sahabat yang memang jumlahnya banyak, tapi kita bisa mengenali beliau satu persatu sesuai dengan waktu yang kita miliki. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran di surat Al-An'am, surat nomor 6 ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa dikehendaki oleh Allah akan mendapatkan hidayah. Jadi hidayah itu adalah atas kehendak Allah. Maka dia, Allah, akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Sadrah, dadanya. Sadr di sini adalah hati bagian luar disebut juga. Ada yang mengatakan sadrah itu akal budi. Jadi pertama kali ilmu itu didapat, melekatnya di sadrah. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, maka dia Allah menjadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Kemudian dalam surat Az-Zumar, surat nomor 39 ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurim min rabbih. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin." Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Robnya itu, sama dengan orang yang hatinya membatu. Ini sebuah
pertanyaan dari Allah. Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Jadi kalau hatinya membatu, dia tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, maka dia pasti akan arahnya menuju kesesatan. Jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang tidak mendapatkan hidayah akan senantiasa berada dalam kerugian, dalam kegelapan. Bagaimana jika seseorang tidak dapat hidayah dari Allah, maka pasti ia menderita dalam kekafirannya. Kafir, kufur artinya menutup diri dari hidayah, karena dia tidak berupaya untuk mendapatkan atau menjemput hidayah tersebut. Maka hidupnya juga akan sengsara, tidak tentram. Lalu kenapa kita melihat sehari-hari orang kafir itu happy-happy aja? Dengan kekayaannya, dengan kesenangannya, melakukan apapun sepertinya senang. Kok kita melihat diri kita susah? Yakinlah, itu hanya penampakan luar. Kalau kita diberi hidayah oleh Allah, maka kita beriman dan bertakwa, maka kita akan senang. Apapun kondisi yang ada pada diri kita. Bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kajian kali ini kita akan membahas tentang mengenal para sahabat, yang tentunya satu sahabat dulu yang terkenal dengan julukan Al-Faruq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa misla Uhud zahabam ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Ini hadis riwayat Bukhari. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Ini Rasulullah yang meminta. Gak boleh kita mencela sahabat. Kalau seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, hal itu tidak akan menyamai sedekah mereka. Siapa mereka? Para sahabat. Walaupun sebanyak satu mud. Satu mud itu 2 genggaman tangan. Beras 1 mud, 2 genggaman tangan disatukan. 1 mud. Bahkan tidak pula bisa menyamai setengahnya. Coba kita bandingkan. Emas 1 gunung Uhud dibandingkan dengan sedekah 1 mud para sahabat, enggak akan sama. Apa yang membedakan? Keikhlasan, keimanan, ketakwaan kepada Allah. Karena ikhlasnya mengorbankan hartanya, imannya yang begitu tebal kepada Allah, juga ketakwaannya, maka apa yang dikeluarkan oleh sahabat sebagai sedekah sangat berbeda jauh dengan apa yang kita berikan kepada fakir miskin misalkan. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri dan juga hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Jadi kita dengan mengetahui ini, udahlah, nggak usah kita mencela sahabat, apalagi kita tidak berada pada zamannya kita hidup. Dalam hadis lainnya disebutkan, la yuhibbuhum illa mu'min wala yubghiduhum illa munafiq. Man ahabbahum fa ahabbahu Allah wa man abghadahum fa abghadahu Allah. Jadi sini tidaklah mencintai para sahabat kecuali orang mukmin. Tidaklah membenci mereka kecuali dia itu munafik. Jadi kalau kita ingin menjadi mukmin, tidak mau menjadi munafik, jangan mencela sahabat. Siapa yang mencintai para sahabat, maka Allah akan mencintai mereka. Siapa yang membenci para sahabat, maka Allah membenci mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 75.
Jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimana kita pernah mendengar ada golongan tertentu yang mencela beberapa sahabat. Bahkan menghina Aisyah, istri Rasulullah. Menghina Aisyah sebagai seorang pezina. Nauzubillah min zalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikutilah dua orang setelahku. Siapa dia? Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Bukhari. Tapi ada golongan yang mencela Abu Bakar. Ini merupakan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang siapa yang akan meneruskan jadi pemimpin setelah Rasulullah wafat. Abu Bakar dan Umar. Jadi clue-nya udah diberikan oleh Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di kalangan umat sebelum kalian ada orang-orang yang diberi ilham, disebut dengan muhaddatsun. Jika ada seseorang dari umatku yang mendapatkannya, maka Umar bin Khattab lah orangnya. Hadis riwayat Bukhari. Saya pernah mendengar beberapa waktu lalu, ada orang yang memposting di grup bahwa zaman sekarang banyak orang memiliki karomah, memiliki ilham. Tapi zaman Rasulullah nggak ada. Ada. Karena zaman dulu nggak ada media sosial. Sekarang media sosialnya kenceng. Jadi kadang-kadang bukan wali Allah aja dianggap sebagai wali Allah. Ini Rasulullah bersabda, di kalangan umat sebelum kalian ada orang-orang yang diberi ilham, muhaddatsun. Zaman Nabi Musa ada orang-orang seperti itu. Jika ada seorang dari umatku yang mendapatkannya, maka itu adalah Umar bin Khattab. Jadi mendapatkan ilham. Nanti kita lihat. Diriwayatkan pula dalam hadis riwayat Bukhari, kata Nabi, ketika aku tidur, aku didatangkan tiba-tiba sebuah bejana berisi susu. Jadi dalam kondisi Nabi tidur, berarti bermimpi. Nabi kalau tidur bermimpi itu adalah wahyu atau petunjuk dari Allah. Beda dengan tidur kita. Ketika aku tidur, kata Nabi, aku didatangkan sebuah bejana berisi susu. Lalu aku minum susu dalam bejana tersebut. Aku melihat sisanya keluar dari kuku-kuku tanganku. Jadi setelah diminum, ada sebagian yang keluar dari kuku-kuku tangan, kata Rasulullah. Kemudian aku memberikan sisanya tersebut kepada Umar bin Khattab. Jadi dalam tidurnya Rasulullah diberikan petunjuk oleh Allah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa tafsirnya wahai Rasulullah? Apa tafsirnya dari cerita tersebut? Beliau menjawab, ilmu. Jadi para sahabat yang begitu banyak, yang paling banyak ilmunya adalah Umar bin Khattab. Dan ilmu itu mencerminkan ilham, mencerminkan hidayah, mencerminkan karamah dari seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa jasa Umar bin Khattab untuk Islam? Yang pertama, turunnya perintah berhijab. Jadi Al-Quran ada perintah berhijab. Tapi kan biasanya setiap ayat turun tuh kadang-kadang ada asbabun nuzul ya. Ada asbabun nuzul. Maka ini penyebabnya adalah Umar bin Khattab. Umar yang pertama kali menyarankan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar para wanita Islam muslimat menggunakan hijab. Umar yang menyarankan kepada Rasulullah menggunakan hijab berarti akan menjaga kehormatan kaum Hawa.
Lalu turunlah Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Jadi asbabun nuzulnya dimulai dari sana. Hai Nabi, sebuah sapaan yang luar biasa dari Allah kepada nabinya. Gak pernah ada di kitab-kitab lain Allah menyapa nabinya. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya, jilbab ke seluruh tubuh mereka, tertutup. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin. Zalika adna ay yu'raf fala yu'zain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Lalu yang kedua, tentang turunnya larangan khamar. Jadi yang tadi turunnya perintah berjilbab bagi berhijab ya, berjilbab kepada kaum muslimat. Lalu yang kedua, turunnya larangan minum khamar. Khamar pada zaman dahulu, zaman jahiliyah, merupakan sebuah budaya yang bisa diminum di pagi hari. Jadi mereka minum di pagi hari, mabuk sampai sadar, besoknya minum lagi. Itu sebuah budaya. Lalu Umar melihat ada dampak buruk dari minum khamar ini. Jadi kadangkala ada sahabat yang tidak datang ke masjid untuk sholat karena masih mabuk. Kan kadar orang minum beda-beda. Lalu kadar orang kuatnya menahan mabuk juga beda-beda. Ada yang minum sedikit langsung mabuk, sampai sore tidak bangun. Ada yang udah minum banyak masih kuat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, khamar itu ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Dalam Al-Quranul Karim surat An-Nisa ayat 43, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Jadi pada dasarnya, pada saat kita salat, harusnya kita mengerti apa yang kita ucapkan. Paling tidak kita tahu bacaan-bacaan salat dan maknanya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sayyidina Umar terus memberikan masukan kepada Rasulullah mengenai dampak buruk khamar. Jadi masih belum puas nih. Jadi kan kalau dengan perintah tadi pada saat sholat nggak boleh mabuk. Tapi di luar sholat boleh mabuk masih. Ayat yang tadi ya, An-Nisa ayat 43. Sayyidina Umar masih meyakinkan Rasulullah bahwa dampak buruk khamar itu luar biasa, merusak. Lalu turunlah surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang mengharamkan khamar sekaligus judi. Luar biasa. Seorang seperti Umar bin Khattab. Lalu yang ketiga, perihal azan. Berbagai macam ide dari para sahabat pada saat Rasulullah meminta pendapat bagaimana cara memanggil orang agar datang ke masjid untuk sholat. Banyak saran, dengan kentongan, dengan lonceng, tapi semua ditolak oleh Rasulullah. Lalu Sayyidina Umar menyarankan dengan kalimat azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah dibesarkan, diagungkan. Yang lain kecil. Kalau yang lain kecil, tinggalkan saja. Maknanya luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang besar cuma Allah. Yang lain kecil, tinggalkan aja. Jamaah yang dimuliakan Allah. Idenya brilian. Ide Umar. Umar juga yang pertama kali mewakafkan tanah untuk kepentingan umat. Itu contoh. Sejak itu banyak sahabat mulai mewakafkan tanah untuk kepentingan umat. Umar juga orang yang pertama kali menggunakan sistem penanggalan tahun Hijriyah. Dan juga tentang pengumpulan lembaran-lembaran Al-Quran mulai dikumpulkan saat Umar. Lalu dilanjutkan saat Utsman bin Affan. Jadilah mushaf Al-Quran. Nah, itu disebut ada banyak segala macam mushaf ya. Sampai sekarang kita mengenal ada mushaf Utsmani, ya, Rasam Utsmani, ini ada banyak sekali. Tapi paling tidak Umar lah yang pertama kali yang mempunyai ide untuk mengumpulkan. Karena apa? Dia melihat para penghafal Quran sudah mulai wafat. Khawatir kalau Al-Quran akan hilang dari ingatan masyarakat atau umat pada saat itu. Bagaimana nasab Umar bin Khattab? Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi di sini Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib dari suku Quraisy Al-Adawi. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Jadi kalau ditarik masih ketemu antara Umar bin Khattab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua khulafaur rasyidin, Umar, Abu Bakar, Utsman dan Ali memiliki garis keturunan yang bertemu nasabnya dengan nasab Rasulullah. Siapa panggilan atau julukan Umar? Yang pertama Abu Hafs, karena beliau ayahnya Hafsah. Dalam hadis sering disebut An Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab disebut ya, Abu Hafs. Lalu julukan yang kedua Al-Faruq. Yang saya katakan mengenal sahabat Rasulullah yang pertama Al-Faruq, yaitu seseorang yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Al-Faruq. Lalu julukan yang ketiga Amirul Mukminin. Kenapa? Karena pada masa Abu Bakar belum ada julukan ini. Julukan Amirul Mukminin adalah yang pertama kali mendapatkan adalah Umar bin Khattab pada saat menjabat sebagai pemimpin. Kapan beliau lahir? Dia lahir di Mekah 13 tahun setelah kelahiran Nabi. Jadi umurnya lebih tua Nabi ya. Zur bin Hubaish berkata, aku melihat Umar bin Khattab keluar ke suatu tempat untuk penduduk Mekah. Untuk penduduk Madinah. Karena pada saat itu udah di periode Madinah. Ia adalah seorang laki-laki berkulit sawo matang. Kata Zur nih ya. Ia adalah seorang laki-laki berkulit sawo matang, tinggi, bertangan kiri, kidal. Dia botak, memakai baju bergaris dari Yaman, jadi pakai gamis bergaris ke bawah, itu buatan Yaman. Berjalan tanpa alas kaki dan tampak mengawasi orang-orang seperti halnya orang-orang yang sedang menunggangi hewan. Jadi beliau senang mengamati orang-orang yang berjalan, menunggang kuda, menunggang onta. Dialah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu kidal, seorang yang kidal. Jadi kalau memegang pedang, tangan kiri. Menurut hadis At-Tabarani mengatakan, dulunya
Umar itu berkulit putih. Karena selalu sering meminum minyak zaitun, maka kulitnya lama-lama berubah menjadi sawo matang. Wallahu a'lam, apakah dengan meminum minyak zaitun kulit yang putih menjadi sawo matang? Kita nggak tahu, itu zaman masa itu. Umar itu kidal, orangnya benar-benar tinggi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Umar, sesungguhnya engkau adalah seorang laki-laki yang kuat. Kata Rasulullah, janganlah engkau berdesak-desakan untuk mencium Hajar Aswad, sehingga menyakiti orang yang lemah. Jika engkau mendapatkan ruang kosong, maka sentuhlah ya. Jadi dinasehati karena Umar fisiknya besar, tinggi, jangan, gak usahlah ikut desak-desakan. Kasihan orang yang lemah. Tapi kalau engkau melihat ada ruang kosong, bisa menyentuhnya, bisa menciumnya, silahkan kau cium. Jika tidak, maka cukup berilah salam dari jauh dan ucapkan takbir serta tahlil. La ilaha illallah, Allahu akbar. Putar sampai 7 kali. Putaran kedua belum dapat juga, kosong, kasih tangan lagi. Hadis riwayat At-Tabarani. Siapa istri dan anak Umar? Umar menikah 7 kali. Bukan berarti saya katakan pada periode yang sama punya istri 7. Saya nggak katakan itu ya. Umar menikah 7 kali dan memiliki 10 orang anak. Istri-istri beliau yang pertama Zainab bin Maz'un, Quraibah bin Abi Umayyah, Jamilah bin Sabit, Ummu Kulsum bin Janwal, dan Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Jadi salah satu anaknya Ali bin Abi Thalib dinikahi oleh Umar. Itu atas hadis Rasulullah. Jadi ada sebuah nasihat dari Rasulullah. Sehingga Umar melamar anaknya Ali bin Abi Thalib. Kaum Syiah menggaungkan Abu Bakar dan Umar munafik katanya. Ini kita semua tahu. Dan mengatakan mereka saling benci. Siapapun kaum yang mengatakan sahabat Rasulullah dengan dalil yang udah kita dengar, mengatakan bahwa mereka itu munafik dan saling benci, gak usah kita ikuti. Padahal Umar dan Abu Bakar saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Dan Umar menikah dengan anaknya Ali. Ali diagungkan oleh kaum Syiah. Yang bernama Ummu Kalsum dinikahi ya, anaknya Ali oleh Umar. Bahkan anak dari Umar dengan Ummu Kulsum dinamakan dengan nama Fatimah. Istrinya Ali bin Abi Thalib, anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu jamaah, bagaimana tentang Umar sebelum masuk Islam? Rasulullah berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang yang lebih engkau cintai dari kedua laki-laki ini. Yang pertama adalah Abu Jahal dan yang kedua Umar bin Al-Khattab. Lalu Ibnu Umar mengatakan ternyata yang lebih dicintai oleh Allah adalah Umar. Jadi Allah memilih Umar sehingga Umar masuk Islam dan memuliakan Islam. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi jamaah sekalian, hidayah itu datangnya dari Allah. Kita tidak bisa memaksa kehendak Allah. Nabi aja berdoa. Nabi berdoa, ya Allah berikanlah hidayah kepada satu laki-laki dari dua laki-laki ini. Abu Jahal atau Umar. Yang dengan Islam salah satunya maka Islam akan mulia. Jadi siapapun orangnya, jika Allah mau memberi hidayah, maka orang tersebut tidak akan. Jadi kalau Allah tidak mau memberikan hidayah, maka Allah tidak akan memberi hidayah. Jika Allah menghendaki, maka orang tersebut akan mendapatkan hidayah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Bagi yang diberi hidayah, maka dia tidak akan tersesat.
bagi yang disesatkan oleh Allah, maka dia tidak akan mendapat hidayah. Tugas kita hanya berdoa tanpa putus. Kita bisa mendoakan orang lain secara umum maupun orang-orang secara khusus. Kita doakan keluarga kita, anak kita, agar selalu mendapatkan hidayah, dan juga untuk kita. Ada pengaruh besar Umar untuk kemuliaan Islam. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari yang mengatakan ada Abdullah ibnu Mas'ud, kami senantiasa menjadi mulia sejak Umar masuk Islam. Sejak Umar masuk Islam, Islam jadi mulia. Yang utama dalam meneladani Al-Faruq, semangatnya untuk menutup pintu kesyirikan. Ditutup rapat-rapat oleh Umar. Anas bin Malik bercerita, Umar bin Khattab melihatku sedang sholat di dekat sebuah kuburan. Lalu Umar berkata, Qabrun, artinya kuburan. Setelah Anas selesai, dikata, Qabrun. Anas berkata, aku mengira dia mengatakan Qamarun, bulan. Lalu Anas pun melihat kepalanya terlihat dia ke atas, melihat mana ada bulan. Lalu Umar mengulangi ucapannya, Qabrun, kuburan. Janganlah engkau sholat menghadap kepadanya. Begitu menjaga ya dari kesyirikan. Teladan yang luar biasa dari Umar bin Khattab. Lalu berikutnya Umar itu tegar di atas kebenaran. Rasulullah bersabda kepada Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah setan menjumpaimu di suatu jalan kecuali ia akan memilih jalan yang lain yang tidak engkau lewati. Setan aja takut. Hadis riwayat Bukhari. Dan Umar juga adalah pribadi yang rendah hati. Umar luar biasa rendah hati dan tawadu. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di masa kekhalifahan Umar terjadi paceklik besar. Dan saat itu Umar membawa tas yang besar yang berisi makanan untuk dibagi-bagikan kepada umat. Khalifah Amirul Mukminin membawa sendiri tas yang besar isi makanan, memanggul. Umar bertemu kabilah yang sangat kelaparan, sampai-sampai bangkai dari hewan pun dimakan karena darurat. Tulang ditumbuk dan diolah menjadi makanan, dimakan juga. Sampai akhirnya Umar mengambil tasnya dan memasak makanan untuk diberikan kepada kabilah tersebut. Begitu bersemangatnya Umar keliling membawa makanan ya bagi kabilah, sampai-sampai bajunya koyak. Bahkan sudah ada tambalan 3 di pundak. Anas bin Malik bercerita, aku melihat Umar bin Khattab yang saat itu sebagai Amirul Mukminin, terlihat di antara kedua pundaknya terdapat 3 tambalan pada pakaiannya yang salah satunya bertumpuk. Ada 3 bertumpuk, jadi sudah sobek beberapa kali. Hal tersebut Umar lakukan karena Umar tidak ingin membuat sulit rakyatnya. Dia ingin memudahkan, dan Umar berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan kebinasaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi pada masaku, pada tanganku. Umar tidak mau. Apa hikmah yang dapat diambil? Kita ini pemimpin bagi diri kita sendiri. Kulukum ra'in. Kamu semua adalah pemimpin, kata Rasulullah. Mungkin ada pemimpin di kantornya, lalu pemimpin di rumah, suami atau imam bagi istri dan anak-anaknya. Wanita sebagai istri dan ibu di rumahnya. Ibu juga pemimpin bagi anaknya pada saat suaminya tidak ada. Mendidik anak. Maka jadilah pemimpin terbaik dalam porsi kita masing-masing. Sebagaimana para sahabat saat menjadi khalifah. Serta bagaimana saat Nabi saat menjalani kehidupan dan berumah tangga. Jadi pernikahan itu bukan hanya senang-senang untuk mencari hiburan, bukan hanya sebagai kewajiban, tapi juga tentang pengorbanan. Suami berkorban bekerja, istri berkorban mendidik anak, melayani suaminya.
Jika masing-masing anggota menjalankan perannya masing-masing sebaik mungkin, maka barulah akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan hanya berharap, tapi berupaya. Bagaimana keadilan Umar? Pernah seorang Muslim dan seorang Yahudi berselisih, mengadukan perkaranya kepada Umar bin Khattab. Umar melihat bahwa kebenaran ada pada si Yahudi. Maka ia memutuskan perkara untuk si Yahudi. Maka si Yahudi pun berkata kepada Umar, "Demi Allah, sungguh engkau telah memutuskan dengan adil." Menurut riwayat lain, maka si Yahudi tersebut masuk Islam. Jadi jangan sampai kebencian kita terhadap suatu kaum menjadikan kita tidak adil. Jangan jadikan ketidaksukaan kita kepada orang membuat orang tersebut apapun salah di mata kita. Karena kita nggak suka apa yang dilakukan salah. Nggak boleh, kita tidak adil. Umar mendapatkan janji yang luar biasa dari Rasulullah, bahkan saat Umar masih hidup. Ya. Saat Umar masih hidup, Rasulullah pernah ditampakkan oleh Allah istana di mana Umar tempat bermukim nanti. Rasulullah bercerita kepada sahabatnya, ketika aku tidur, aku melihat diriku berada di surga, kata Rasulullah. Lalu kulihat seorang wanita sedang berwudu di samping sebuah istana. Jadi di surga itu orang boleh melakukan kesenangannya. Aku bertanya, untuk siapa istana itu? Kata Rasulullah. Lalu dijawab, untuk Umar bin Khattab. Lalu Rasulullah, ya disebut, aku teringat kecemburuan Umar. Jadi pada saat itu Rasulullah tahu Umar itu pencemburu. Maka aku segera berpaling dan menjauh dari istana dan wanita tersebut. Padahal itu dalam penampakan ataupun mimpi. Pada saat Rasulullah berada di surga, ditampakkan ada istana, katanya milik Umar, ada wanita. Rasulullah khawatir ini juga yang bakal jadi istrinya Umar nanti di surga kelak. Maka Rasulullah tahu Umar itu penjemburu, maka Rasulullah menjauh dari istana tersebut. Lalu Abu Hurairah berkata, Umar pun menangis pada saat itu. Jamaah, Umar menangis. Sementara kami duduk bersama Rasulullah, Umar memisahkan diri dan menangis. Lalu Umar datang kepada Rasulullah dan berkata, demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, apakah aku akan cemburu kepadamu? Umar menangis. Dia tidak mau aku mencemburu kepada Rasulullah. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, apakah aku akan cemburu padamu? Dalam hatinya keluar begitu kasih sayang yang besar kepada Rasulullah. Enggak mungkin aku cemburu kepadamu. Enggak mungkin aku menyakitimu ya Rasulullah. Enggak mungkin. Dia ikhlas apapun yang Rasulullah katakan. Hadis riwayat Bukhari. Lalu tentang wafatnya Umar. Saat Umar dalam kondisi sakit parah, Ibnu Abbas mengatakan, ketika engkau masuk Islam, maka keislamanmu menjadi suatu kemuliaan, kekuatan, dan Allah menampakkan Islam, menampakkan Rasulullah dan para sahabat melalui dirimu. Engkau pun hijrah ke Madinah, maka hijrahmu menjadi sebuah kemenangan. Kemudian Rasulullah wafat dalam keadaan ridha kepadamu. Ini hadis diriwayatkan Ibnu Abbas dari riwayat Tabarani dari Ibnu Abbas. Lalu Umar memimpin sebagai Amirul Mukminin kurang lebih 10 tahun 6 bulan setelah Abu Bakar wafat. Saat Umar wafat, Umar dimakamkan di sebuah makam ya di sebelah Rasulullah. Dan sebelahnya lagi Ali bin Abi Thalib di kawasan Masjid Madinah. Beliau dibunuh di Madinah pada tahun 644 Masehi.
Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran bagaimana kita bisa mencontoh perbuatan, akhlak, dan juga kelakuan Umar bin Khattab pada masa itu. Dan kita bisa membawa contohnya ke masa sekarang. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.